Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi di channelnya Miss Novi ya. Dan hari ini kita belajar apa ya? Nah, kalau kalian lihat slide-nya Miss Novi, di sana sudah ada tulisan how to say. Kira-kira how to say apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang how to say no. How to say no in English ya, gimana cara mengatakan tidak dalam bahasa Inggris ya. Tapi cara mengatakan tidak yang seperti apa sih, Miss? Nah, ini dia ya. Jadi di hari ini kita akan belajar how to say no politely, in a polite manner ya, in English. Gimana sih caranya menolak tapi yang sopan dalam bahasa Inggris ya. Nah, materi ini Miss Novi suguhkan khususnya bagi kalian nih yang biasanya sulit berkata tidak ya. Oke, yuk kita belajar sama-sama ya. Okay, so right now I want you to close your eyes. Coba kalian tutup mata sebentar gitu ya. Semoga kurang dari 1 menit gitu ya. Tutup mata sebentar, lalu coba bayangkan situasi berikut ini teman-teman. Nih ya, sekarang musimnya sekolah online, kuliah online, tiap hari tugas terus ya, tugasnya banyak sampai numpuk-numpuk gitu ya. Mungkin kalau ditumpuk di meja itu lebih tinggi dari kita gitu ya, saking banyaknya. Nah, udah tugasnya banyak, pas tugasnya banyak, deadline-nya tinggal besok gitu ya. Tiba-tiba ada teman kalian yang mungkin tugasnya udah selesai atau mungkin sudah lelah dengan semua tugas gitu ya. Temannya ini ngajak yuk hang out gitu ya, yuk dinner bareng gitu. Oke, padahal tugas Anda masih numpuk nih ya. Tapi teman Anda ngajakin Anda yuk pergi aja yuk, keluar aja yuk, hang out aja yuk, dinner aja yuk gitu ya. Padahal Anda sudah overwhelming, sudah merasa, aduh tugasnya belum selesai, besok deadline gitu ya. I just wanna go home ya, saya cuma mau pulang di rumah, ketemu keluarga gitu ya. Atau menjadi seorang couch potato ya, seorang pemalas gitu ya. Pokoknya hanya tiduran di sofa aja gitu ya, saking sudah lelahnya, sudah banyaknya gitu ya. Atau sekedar aduh aku pengen nonton film gitu ya, mau nonton film horor gitu ya, atau nonton drama Korea misalnya seperti itu ya. Udah nggak mau lah diajak pergi-pergi gitu ya, tapi mau nolak kok nggak bisa gitu ya. Kalau yang dia tidak bisa berkata tidak, itu biasanya bilang ya yuk gitu ya, tapi perginya dengan mood yang tidak bagus karena terpaksa gitu ya. Nah, daripada berkata iya tapi sebenarnya hati dan diri Anda ingin berkata tidak, lebih baik belajarlah untuk say no but in a polite way gitu ya. Well, saying no sometimes can be a hard thing to do ya. Berkata tidak, simply say no, itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk beberapa orang ya. Ternyata banyak ya orang-orang yang sulit untuk berkata tidak begitu. Nah, apalagi kalau misalnya yang ngajakin Anda itu tadi ya, yang ngajak hangout atau ngajak dinner itu kebetulan teman Anda yang dari luar negeri gitu ya. Dan kita di sini
apa ya istilahnya bukan native speaker of English ya. English is not our first language ya. Jadi apa yang ngajak bule, kita nggak bisa apa namanya, kita bisa bahasa Inggris tapi kita nggak tahu bahasa Inggris kita itu sudah benar atau belum. Kalau saya bilang seperti ini, dia merasa apa namanya, apakah saya dianggap sopan atau tidak begitu ya. Jadi there are so many doubts gitu ya, ada banyak kecemasan tertentu gitu ya, yang akhirnya membuat kita frustrated ya, membuat kita merasa apa ya, frustasi gitu ya. Aduh, saya mau bilang tidak, tapi kalau saya bilang ini nanti dia tersinggung nggak ya, dia marah nggak ya, ini sudah sopan atau belum ya, kayak gitu ya. Well, so that's what I told you about ya, being frustrated. Nah, yang membuat frustasi ini tadi ya, apakah ekspresi yang saya gunakan itu sudah tepat atau belum ya, sudah bisa dipahami dengan baik atau tidak ya. Nah, lalu juga itu tadi, kalau saya bilang seperti ini, kira-kira dia terluka tidak ya, whether what we say will be hurting someone else or not gitu ya. Jadi yang kita katakan tadi maksudnya A, tapi ternyata yang bersangkutan menangkapnya itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. We never know gitu ya. Nah, hurting someone or offending somebody ya, jadi bisa menyakiti, bisa menyinggung perasaan seseorang. Mungkin tidak sampai yang tersakiti yang bagaimana, tapi dia sudah merasa tersinggung gitu ya. Bisa jadi seperti itu, dan bisa juga mungkin maksud kita tidak seperti itu, tapi orang lain menangkapnya atau menangkap ungkapan kita itu sebagai sesuatu yang rude or impolite ya, sebagai sesuatu yang kasar, tidak sopan seperti itu ya. Makanya hati-hati teman-teman. Oke. Well, here's the problem. Nah, masalahnya apa sih? Nah, apa namanya, how to say no yang mungkin umum kita ketahui dalam bahasa Inggris itu misalnya ada ekspresi no thanks ya, atau sorry I can't ya. Nah, mungkin no thanks dan sorry I can't ini grammatically correct ya. Jadi secara grammar, secara tata bahasa itu benar teman-teman ya, dan bisa digunakan. Dan sebenarnya bisa juga digunakan dan apa ya, dianggap sopan asal diucapkan dengan tone yang tepat, dengan intonation yang tepat gitu ya. Oh no, thank you misalnya ya, dengan ekspresi yang tepat gitu ya. Oh sorry, I can't ya, misalnya seperti itu ya. Jadi dengan ekspresi yang tepat, tone yang tepat, intonation yang tepat, mungkin dua ekspresi ini not a big deal gitu ya, bisa Anda gunakan gitu ya. But kalau ini digunakan dengan itu tadi ya, intonasi atau konteks yang tidak tepat atau ekspresi yang tidak tepat, maka khususnya bagi native speaker, sometimes it sounds rude or impolite ya. Jadi native speaker itu bisa menangkap ekspresi ini no thanks, sorry I can't, itu sebagai sesuatu yang rude or impolite gitu ya. Nah, padahal teman-teman, even when we want to refuse someone or something ya, ketika kita mau menolak ajakan atau undangan seseorang gitu ya, sebisa mungkin kita harus be polite ya. Walaupun kita menolak, tapi usahakan sesopan mungkin. Kenapa sih harus sopan gitu ya? Atau bagaimana dulu ya, bagaimana caranya biar sopan? Nah, biar sopan, maka berlatihlah untuk menggunakan specific words or expressions
ya. Jadi gunakan kata-kata tertentu atau ekspresi-ekspresi tertentu yang lebih sopan. Dan kita akan belajar itu setelah ini ya. Nah, dengan menggunakan specific words or expressions tadi, kita bisa soften the no ya. Kita bisa memperhalus gitu ya. Biar no itu tidak terkesan sombong banget sih, kasar banget sih, nggak sopan banget sih, seperti itu ya. Jadi soften the no, oke, memperhalus gitu ya. Kenapa kita harus memperhalus gitu ya? Yang enggak aja gitu ya, tidak seperti itu ya. Karena dalam hubungan sosial kita perlu yang namanya menjaga relasi gitu ya, menjaga hubungan baik gitu ya. Jadi kita akan tetap berada di lingkaran positive relationship ya. Hubungan kita dengan orang lain itu terjaga walaupun kita tidak bisa menerima ajakan atau undangan seseorang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang Miss Novi punya beberapa contoh ya, beberapa contoh yang bisa kalian gunakan ketika menolak seseorang, begitu ya, in a polite way of course ya. Nah, yang pertama kalian bisa menggunakan ekspresi I wish I were able to. I wish I were able to ya. Jadi kalau misalnya kalian diajak ayo jalan-jalan yuk atau ayo makan bareng yuk, tapi kalian pas benar-benar tidak bisa, maka kalian bisa menggunakan ekspresi ini ya, I wish I were able to. Oke, menggunakan pengandaian seperti ini ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, oh no, thank you, but it sounds lovely ya. Jadi ekspresi itu penting ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya ekspresi, maksud saya ekspresi baik secara kata-kata maupun secara body language ya, secara apa ya namanya ya, ekspresi wajah gitu ya, ekspresi wajah, mungkin body language yang lain juga gitu ya. Jadi biar apa ya, menunjukkan kalau kalian itu benar-benar merasa bersalah gitu ya, tapi tetap tidak bisa ikut seperti itu ya. Oh no, thank you, but it sounds lovely ya. Probably next time. Anda bisa menambahi ekspresi itu ya, probably next time. No, thank you, but it sounds lovely. Probably next time ya. Jadi mungkin lain kali bisa ikut gitu ya. Oke, selanjutnya. Oh, I'd love to, but I've already got plans gitu ya. Oh, I'd love to, but I've already got plans. Seperti itu teman-teman ya. Jadi wah, bagus banget acaranya. Wah, pengen banget ikut, tapi gimana ya? Saya sudah punya rencana lain gitu ya. This is what you have to say. I'd love to, but I've already got plans. Seperti itu ya. Selanjutnya, oh, sounds great. I can't commit right now. Ya, jadi misalnya Anda ditawari sebuah pekerjaan gitu ya. Misalnya, kamu mau nggak jadi jadi MC untuk acara ini begitu ya. Wow, sounds great. But I can't commit right now ya. Wah, kedengarannya menarik ya, tapi saya nggak bisa memutuskan gitu ya. I can't commit right now. Mungkin karena kalian memang masih ada beberapa hal lain yang ingin kalian fokuskan dulu gitu ya. Jadi dipuji dulu begitu ya, tapi kemudian Anda bisa mengatakan tidak dengan mengatakan I can't commit right now. Seperti itu ya. Sounds great, but I can't commit right now. Okay. Next. Okay, selanjutnya. I'm afraid. Ya, I'm afraid that I have another commitment. I'm really sorry. Ya, seperti itu ya. Jadi, aduh, kayaknya nggak bisa deh ya. I'm afraid that I can't. Aduh, kayaknya saya nggak bisa deh. I have another commitment. Saya sudah punya
pekerjaan lain, atau saya sudah ada janji lain, saya sudah ada kegiatan lain seperti itu ya. I have another commitment. I'm really sorry ya. Saya benar-benar minta maaf banget gitu ya. I'm afraid that I can't. I have another commitment. I'm really sorry. Seperti itu ya. Next. Well, I'm flattered you consider me, but unfortunately, I have to pass this time. Ya, seperti itu ya. I'm flattered you consider me. Wah, saya tersanjung gitu ya. Wah, saya tersanjung kamu masih memikirkan saya, atau kamu masih mau mengundang saya. Seperti itu ya. But unfortunately ya, tapi mohon maaf, sayangnya I'll have to pass this time. I'll have to pass itu berarti saya nggak bisa gitu ya. Saya nggak bisa ya sekarang, seperti itu ya. I'm flattered you consider me, but unfortunately I'll have to pass this time. Seperti itu teman-teman, oke? Baik, nah selanjutnya. I'd help you if I could, but I'm not able to. I have something else I have to do. Nah, misalnya Anda dimintai tolong seseorang gitu ya. Tolong dong saya diajarin ini. Oh, I'd help you if I could, but I'm not able to. I have something else I have to do. Ya, seperti itu. Jadi, aduh, saya bisa bantu kalau pas saya bisa, tapi sayangnya maaf saya nggak bisa. Saya ada urusan lain sekarang juga, misalnya kayak gitu ya. Jadi, I'd help you if I could, but I'm not able to. I have something else I have to do. Ya, saya punya pekerjaan lain, seperti itu ya. Jadi tetap disampaikan dengan sopan, begitu. Oke, terakhir contoh dari Miss Novi ya. Kalau misal ada teman Anda mungkin minta bantuan lagi, begitu ya. Tapi Anda tidak bisa, katakan I can't. But I know someone that might be a good fit for that. I'll email you their information. Ya, nah ini yang terakhir ini Anda menolak tapi Anda juga kasih solusi. Ini bagus banget ya. Jadi misalnya Anda diminta untuk jadi panitia suatu acara gitu ya. Tapi Anda tidak bisa gitu ya. Tapi Anda tahu kalau misalnya ada orang lain yang Anda kenal dan sepertinya bisa untuk melakukan tugas itu. Nah, lalu Anda memberitahu orang yang mengundang Anda atau mengajak Anda untuk menjadi panitia tadi, kalau Anda akan memberikan kontak orang yang Anda anggap bisa. Nah, ini bagus banget ya. Jadi menolak tapi juga punya solusi. Nah, itu bagus banget. Tapi ini kalau misal ada. Kalau misal tidak ada berarti Anda bisa gunakan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. So, I can't, but I know someone that might be a good fit for that. I'll email you their information. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, I think that's all for me today, everyone. Ya. Nah, tadi sedikit materi tentang how to say no politely in English ya. Semoga materi yang Miss Novi sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. So, once again, thank you for watching. Don't forget to click on the like and subscribe kalau yang belum subscribe ya. Supaya Miss Novi makin semangat untuk memberikan video-video lain tentang bahasa Inggris dan juga BIPA ya selanjutnya. Thank you very much and I'll see you soon. Stay safe everyone.